Terus ini salah satu Apalagi artis juga di Hajar Aswad itu yang rebutan itu, itu direkam. Selfie. Enggak ada yang rekam. Ada yang dari jauh. Terus diupload di IG-nya artis itu. Emang orang harus tahu kalau dia kayak gitu. Kayak harus gini. Ya itu bahasanya menginspirasi. Dia itu sebenarnya pengen banget pamer tapi ditulisin ini. Semoga kalian bisa kesini ya. Nah, itu. Tapi dalam hatinya ora mungkin. Tabung sing suwe. Kalian masih miskin. Harusnya ini apa-apa kalau apa-apa diupload mesti sah naik. Ya. Untuk unjukkan semuanya. Ngono Semuanya. isu-isu ngono. Aku mau budal kerja rek. Di kunci omahku ning kene yo. Duno. Iki enek emas antam ning lemari. Ini aku harusnya pesen ini, tapi yang dikasih itu ini. Nah, sama King Abdi di counter. Itu restonya Mak Igun nih loh. Yo. Di counter ning CCTV dan di nota jam saya sekian. Bahwa dia itu ancen pesen nih Cuk. Yo. Kontennya selalu ini dia. Restoran ini selalu sepi ngono. Nah, ya itu Yo. tahu kau ya Pras ya. Restorannya Jadi- selalu sepi. Yo, nyepik-nyepik no iku. Padahal yang sepi engagementnya dia. Misi paket COD Jago orang di filter. Nilai rupiah turun tapi yang naik haji Pak Eri Cahyadi. Bener kan? Bener. Bener. Saya pengen tanya, udah berapa kali Pak Eri Cahyadi naik haji? Kalau naik haji sekali bro. Kalau Oh, baru sekali. umroh bolak-balik. Bolak-balik ya. Bolak-balik. Oh gitu. Kirain kayak ada banyak yang udah bolak-balik naik haji kan? Siapa itu? Siapa? Hah? Siapa? Banyak artis-artis itu kan. Ke Mekah, Ke Mekah gitu, naik haji yang mendoakan timnas Indonesia. di Di Mekah gitu. Mekah. Ya. Akhirnya timnas kalah gitu. Berarti itu kayak dia itu mematahkan statement kalau berdoa di Mekah itu bakal dikabulkan. Mujarab. Nah, akhirnya Enggak. setelah itu menurun ibadah haji. Ibadah haji menurun. Langsung Sepi. Padahal Karena orang- ternyata berdoa di sana juga gagal ya gitu. Akhirnya ya berdoa di rumah sakit haji bisa. Di situ Rumah juga sakit. ada Ka'bah-Ka'bahan, Bro. Oh, sing gawe apa sebelum berangkat ke haji itu ya. Kan masih Iya. musim haji nih. Nang Nanti Medion iso nang Medion. Ning Medion nenek. Ono kabar-kabaran. Haji. di Sampang juga ada. Di Sampang juga ada. Apa tujuannya ya bikin Ka'bah-Ka'bahan itu ya? Ya latihan ben gak lemes kan soalnya akeh wong pingsan haji ku ning gone muter. Latihan kalau percuma mending ning tor. Iya toh? Iya. bonusnya Ning keker. tor yo. Kenapa harus ada Ka'bah ini Ka'bah. tuh? Biar ini mungkin feel-nya ada. Biar feel-nya ada, biar nanti ini kalau nonton beneran itu wah alhamdulillah. Tapi aku lihat sorry ya, artis-artis yang naik haji itu kenapa semuanya dikontenin gitu. Kemarin aku lihat Siapa itu? siapa? Salah satu Habib itu ada yang naik haji itu nyender gitu, sinematik gitu, lihat Ka'bah gitu, terus gini sinematik. Terus ini siapa yang ngerekam ya? Apakah dia bawa LO? Ada roadman-nya. Ada jasa itu. Ada Endorse. Endorse. Enak ya. Just travel iso. Oh Maksud iya. travel bisa, haji bisa. itu di endorse. Promonya travel itu gitu supaya meyakinkan ya Mas ya. Jadi Iya, ini iya, ada iya, di iya. Berarti travelnya berharap insight ya? Iya. Iya nggak sih? Iya. Mereka butuh insight. Ah, Biar yang punya duit itu wah aku ning travel iki ae. travel ini aja ya. Nanti disediakan jasa yang megang kamera. Yang megang kamera ada, roadman ada. Terus ini salah satu Apalagi artis juga di Hajar Aswad itu yang apa? Rebutan itu, wah, itu direkam. Selfie. Enggak ada yang rekam. Ada yang dari jauh. Terus diupload di IG-nya artis itu. Emang orang harus tahu kalau dia kayak gitu. Kayak harus gini, harus. Ya itu bahasanya menginspirasi. Dia Yo. itu sebenarnya pengen banget pamer tapi ditulisin ini semoga kalian bisa kesini ya. Nah, itu. Tapi dalam hatinya ya ora mungkin. Tabung sing suwe. Kalian masih miskin. Tapi ada cerita ini. Apa Nabi Uwais Al-Qarni. Kamu tahu nggak itu? Tahu. Sejarah. Jadi dia itu orang Yaman. Orang Yaman yang Reggae berarti. enggak Regi bro, Yoman. Itu Cak Sodik bro. Beda bro. Orang Yaman itu orang tuanya buta, ibunya buta. Ya. Nah, Yaman ke Mekah kan jauh.
Dia tuh pengen gendong ibunya sampai ke Mekah. Latihannya dia diaman naik bukit, turun bukit, naik turun bukit, dan buat kandang kambing di sana. Jadi kambingnya digendong bentino sampai ototnya jadi cuk. Iya. Keker ngono. Dan itu dilok-lokno zaman semono ya. Itu kalau udah ada live TikTok mungkin udah setara jalan kaki ke Mekah gitu-gitu ya. Wong gendeng gitu. Tapi akhirnya bisa, Ben. Akhirnya bisa. Dan menurut Nabi itu doanya dia, kalau kau ketemu dia, kau harus meminta doa supaya diijabah. Dia udah FYP di langit. Namanya itu dongeng apa lagi itu, Ben? Itu cerita. Dongeng kan? Iya, dongeng ya. Kan belum tentu benar itu. Iya, ada cerita kayak gitu. Banyak soalnya cerita-cerita kayak gitu itu Yang ternyata bikin orang itu ke sana. Itu emang storytellingnya promo travel itu ya. Bisa juga ke sana. Itu salah satu strategi marketing dari travel yang ini, yang ke negara lain. Aku buka travel ke Jepang. Kamu nggak harus ke Mekah. Travel yang hemat itu. Jadi iki Mas, tadi duk nang tengah dalan, mlaku cuk. Kamu sok kalah mbek iki kon. Iya. Bisa. Travel sing hemat, travel sing hemat. Tapi keluargamu wis enek sing ndek Mekah burung? Apa mertua? Heeh, mertua. Januari umroh tapi umroh bet. Oh, iki arep haji besok. Gak suwi haji ku daftare bet. Oh, suwi. 10 tahun Mas. Iya, tapi ada yang langsung bayar bisa berangkat kok. Mahal tapi Fu. Berapa? 500 koyo. Lah iya itu banyak, Bro. Furoda. Haji Furoda. Iya, itu yang bayar mahal langsung berangkat. Langsung berangkat. Ono sing bayar 8M ono bet. 8M. Tak bae dipindah ning ngarep omahmu. Ngawur. Maksudnya Ka'bah yang di rumah. Ka'bah yang di ini embarkasi itu ya, yang di. Tapi gini loh, bayar mahal sampai 500 juta untuk naik haji. Dan itu mungkin naik hajinya udah yang ketiga kali atau 2 kali. Buat apa? Nah ya, mending tuku Civic Wonder itu. Mobil yang Civic bisa. Wonder soleh piro iku? 500 iku. Ya pengakuan supaya dipanggil haji orang sekitar. Terus iki biasanya nggak pesta-pesta sebelum ku dilepas, sebelum haji dilepas. Jadi ini loh, jalan. maksudku apa nggak kasihan sama yang ngantri-ngantri 14 tahun, 10 tahun, bahkan ada yang udah meninggal belum sampai loh, Cok. Dan mentang-mentang Anda punya uang, oke lah bagi yang mampu. Maksudnya bagi yang mampu 500. Cuma yo, kenapa nggak dipakai hal yang lebih ini aja gitu loh. Apa tapi alasan ya kayak membantu orang-orang yang orang sekitar. Iya, tangganya gitu. Masih belum ada yang bisa makan. Masih ngono. Lah aku sih kalau udah melakukan ibadah itu untuk melakukan ibadah yang ketiga kali atau kedua kali itu saya mikir aku. Karena kan bagi yang mampu dan kalau udah melakukan ya wes. Biar dapat embel-embel mabrur, Fu. Nah, tapi alasannya katanya hajinya mantep gitu. Kita itu kangen sholat di Madinah, sholat di Masjidil Aqsa. Masjid sebelah rumah Anda itu sepi, tolong itu diramaikan dulu. Yang kerannya pelan itu loh, yang kerannya pelan gara-gara nggak direnov itu loh. Kalau orang haji yang 4 kali itu gelarnya apa, Bu? Hah? Gelarnya kuatrik. Tak pikir gelarnya apa itu? Kan 4 kali komedi Mekah. Tapi percaya gak guyonane wong Arab iki lucu-lucu, Ben. Ya, pasti. Tahu gak ya delok video zaman biyen ngono salat to, terus imamnya dikeplok terus mlayu ditinggal mlayu ngono. Keras iku. Bajingan wong Arab guyonane Wacak-wacak iku, Bro. Ya macan ngono pamer ning omahe nek macan. Ya macan yo dikrikiti macan. Wong ning jeding disumeti mercon asu. Guyonan wong Arab. Iya, guyonan-guyonan sebelum Rasulullah datang. Masih tersisa itu. Iya kan, masih zaman-zaman jahiliyah itu guyonannya kayak gitu. Mungkin Rasulullah datang, nggak boleh bercanda kayak gitu. Akhirnya ada beberapa yang masih melanggar. Ada loh yang guyonan dia pakai sorban terus gini bawa tas terus dilempar ke orang. Bom itu. Biasanya konten itu biasanya guyonan ono ning tukang cukur biasanya. Iya loh, ning barber ngono bet. Aku pengen itu diuncal ning itu. Oh, tempat potong yang isinya influencer semua itu. Influencer itu kalau
potong itu pasti nggak bayar kayak saya. Pasti nggak bayar Pasti ya. nggak bayar. Di tuker insight sama ini ya. Story. Collab. Dan aku gak mau loh sebenarnya kayak gitu. Ya Tapi itu kehidupan dipaksa. influencer tuh kayak gitu. Makanya aku kan bolak-balik dihubungi sama kayak potong rambut atau apa. Hmm. Enggak, Mas. Aku mending potong biasa bayar wis koyo uang biasa ngono lho, Cuk. Luwe puas aku karena aku yo nggak ada tanggungan kudu ngedit, kudu ngupload, kudu apa ngono. Tapi ada bayar sesuai rate belum ya? Iya lah, itu Ya, masih tak itu pikirkan beda. karena sesuai red card itu profesional Ya. Pak kalau itu. Cuma ada emang beras yang ngopi nih kan gratis, potong gratis. Ya. Tapi kan ujung dari itu semua itu apa gitu loh. Nggak tahu. Ada rasa-rasa itu gitu. Fuad tahu potong rambut yang itu, ono diukir cuk, sawi ya. Suwe Cuk. Sak jam Cuk. Sak jam setengah. Ya emang nggak bayar sih, cuma suwe ngono. Itu pelajaran sing potong, Cuk. Tapi di video. Gak nyaman lama-lama. Lebih lama videonya Iya. daripada proses potongnya. Ya bukannya ada orang mungkin influencer lain yang kayak enak dong aku Ya. bisa Ya. tuker Memanfaatkan. insight gitu. Ya. Potong di sana aja gratis. Aku kan be followers akeh. Ya. Bisa gitu. Bangsat. Sumpah Cuk, wis ta. Listrik Gatel kok gawe niku. clipper itu gak PLN gak bayar insek, Mas. Tolong ke tukang-tukang cukur atau barbershop, kalian sebenarnya kalau ada influencer, wah, sing gayane mbok barteri, lak mbok cukur gak bayar iku atimu mangkel gak sebenarnya? Harusnya. Lek aku yo mangkel Pak, sumpah. Karena bayar oh, Cuk. Iya. Iya, skill untuk belajar itu susah loh. Susah. Skill untuk Skill belajar ngene-ngene iku susah dan collab ambek iku. Ojo punya perasaan koyo aku rek collab ambek wong iki rek salah rek ngene. Enggak. Gak ngaruh, sumpah. Yo. Perusahaan pangkas rambutmu collab ambek influencer dan aku ndelok gak kagum aku. Iya. Bikin potong di tempat nih ya. Iya, malah pengen potong nang salon funky ya. Apa iku cok jangan pakai. Enek Bro. posternya top collection nih loh. Iya. Dan influencer itu misal makan atau apa iku yo berharap ngono iku gratis. Gratis ngono. iku. Mas tak story, Mas. Tak usah bayar Mas ngono. Asu. Tapi influencer dan konten kreator ki lah harus dibedakan ya. Influencer kan baraikon ketularan, baraikon Ya. pengen nyobai goro-goro iki. Cuma kebanyakan saya ini dijadikan satu, Cuk. Sebenarnya yang Bro. dia lakukan tuh hanya ngonten. Konten kreator karena dia ngonten akhirnya bisa jadi influencer karena mempengaruhi orang Nah, untuk meniru apa yang dilakukan. Contohnya siapa? Banyak. Lah Misal awakmu apa awakmu berarti? apa? Awakmu seorang apa? Fuad iki Konten kan kreator disebut apa sebagai influencer we? Aku lebih ke konten kreator, tapi orang bisa sama stand up comedian yo karena kalau yang menilai aku influencer apa enggak itu orang sebenarnya. Kalau mereka terinfluence terhadap kontenku, ada yang niru atau apa, oh berarti aku bisa dibilang influencer karena Ya. terpengaruh. Soalnya banyak ini orang-orang yang lihat kontenmu jadi ada maling besi gini yo dari konten kreator. Akhirnya banyak yang maling besi sekarang. Gitu, Cok. Kenapa? Wah, Fuad maling nih. Enggak apa-apa. Ini Kita lokasinya maling di sini. aja ya, enggak apa. Kan kalau ada konten maling terus oh maling ini ketangkep. Ini kan harusnya enggak maling. Kenapa dia maling, Cuk? Lah soalnya kamu udah ketangkep besoknya buat lagi. Sampai 3 tahun ya. Iya, sampai Sampai bisa beli 1 mobil ya. kayaknya enggak ada hukum ini. Sing meresahkan itu kadang-kadang ada profil yang hanya ngonten review. Sebenarnya dia tinggal di satu kota, tapi ditulisi influencer Bandung, Surabaya, Jakarta, Solo, ngene. Dan dia agak ngene. Ada apa berarti? Ya wis ngono lah. Mosok kelima-lima kota itu arep diazab gara-gara raimu sebagai influencer itu tadi. Iku adalah influencer sing gak duwe seni artistik, gak punya jiwa menghibur yang tulus, tapi golek duit tok, Cok. Banyak banget kayak gitu sekarang, Pak. Body ngono bae. Ya, orang semua merasa bisa jadi kreator, terus ya star syndrome, terus bikin masalah sama ini, bikin masalah sama itu. Oh, banyak itu. Banyak. Makan nggak mau bayar, ini. Bukan nggak mau bayar. Dia berharap nih, influencer itu datang nih ke tempat makan. Dia berharap, Ya, wah, Mas di Bet, notice. Wis gak usah Mas Bet, gak usah bayar.
yo ini yo, tapi yo story lah ini. Berharap gitu. Tapi Iya ada berharap kayak Ada gitu. yang Kalau berharap kayak benar-benar influencer yo, influencer yang ya jiwa ini ya, Heeh. yang miskin gitu ya. Lebih ke nggak punya uang tapi punya insight. Ya itu banyak banget reviewer jelek, food vlogger yang sengaja ke resto terus nyari-nyari kesalahan. Ini aku ngomong ini karena aku lihat dari kemarahan King Baginda Abdi. Iya. Sampai King Abdi bikin acara ulang tahun Semegah itu ya karena emosi sama orang-orang seperti ini. Kenapa? Jadi dia itu pesen satu menu gitu. Nah, tapi di kontennya itu ini aku harusnya pesen ini, tapi yang dikasih itu ini. Nah, sama King Abdi di counter, itu restonya Mak Igun nih loh. Di counter ning CCTV dan di nota jam saya sekian bahwa dia itu ancen pesen nih gitu. Yo, kontennya selalu ini dia. Restoran ini selalu sepi ngono. Nah, iya itu tahu kau ya Pras ya. Restorannya selalu sepi. Yo, nyepik no iku. Padahal yang sepi engagement-nya dia. Engagement-nya dia. Sampai King Abdi sampai emosi. Yo. Tapi jare Fuad, influencer sing star syndrome dan SDM-nya rendah bet. Iku kalau berantem sama temen selalu di up sosmed. Wah, dia bilang Fuad. Kenapa, Cuk? Ada kata Fuad. Bangsat. Cari aman kau ya. Cari aman dia, kata Fuad. Ayo, aku tok sing kena iki. Kata Fuad. Tapi emang kedewasaan itu terlihat dari hal-hal sepele seperti itu. Orang yang bisa menahan egonya untuk ngapain sih aku gini, ngapain sih gini. Iku wis dewasa biasa. Koyo wis memikirkan berulang kali. Iya, memikirkan kalau aku kayak gini, efeknya gini. Oke, baik bagiku. Tapi apa persepsi orang lain? Semua mending diem, dipendem, ketemu atau apalah gitu, selesai gitu. Konten-konten mafia pentol biyen kan sekarang dewe-dewe to, Bet. Iya. Iku sing tak maksud. Emang faktanya emang yang lagi ini kan tentang itu, tentang yang satu curhat di ini, satunya curhat di ini. Akhirnya saling serang di sosmed. Yang harusnya masalah itu bisa lewat satu WA, meja. Yang tahu satu meja doang atau satu circle ya komedian atau apa. Akhirnya jadi tahu semua, Pak. Secara pentol itu tadi kan. Ya kayak sel pentol mafia. Nah, itu saya pentol maksudnya, Cok. Kan akhirnya tahu semua. Tapi ada perbedaan pemikiran memang dari dua orang yang bertengkar ini, yang dimana aku bisa melihat yang lebih tua itu emang generasi seumuran yang iki sing boomer ngono lah. Sing tua iki boomer, sementara sing enom iki sing nyepil itu Gen Z. Milenial. Ya, Gen Z atau milenial. Nah, Gen Z atau milenial kan terbiasa dengan kejujuran. Aku gak seneng, aku overthinking, aku mentalnya ya akhirnya diambil sosmed kan. Nulis di thread gini. Maksudnya kalau emang itu ditulis dan orang tahu, apa kepuasan yang terjadi di dirinya itu? Puas banget dah. Puas kan? Ya, puas banget. Biar ben ngerti, kon iku akhirnya salah, iku lho akeh sing dukung aku. Oh, iku ya sih bisa juga. Validasi berarti kan. Soal mafia. Iya, validasi untuk wah iki bener dan dia salah. Bukan. Oh, aku bener yo. Oh, berarti iki sik sahabatan yo, tapi ono masalah yo. Maksudnya ada kayak gitu-gitu. Oh, mungkin pengen ini yo. Jadi pengen semua orang tahu kalau dia itu ada masalah dan yang salah temennya itu yang bisa atau temennya nggak salah tapi aku udah nggak mau gitu kan, bisa kayak gitu, Pak. Atau dia udah nggak kuat sama ini komentar orang, misalnya DM, kau tuh gimana sekarang kok kayak gini, kau udah terus live TikTok, kamu nggak tahu balas budi, kok kamu sudah nggak kumpul sama si A si B, ngono kan iso. Jadi si Gen Z ini menurutku gak kuat ning kono. Makanya wis tak tumpahkan aja. Aku bertelanjang di sini. Kenapa gak ditumpahkan di mana ya? Di entah itu ketemu di langsung psikolog atau apalah, ke teman-teman pas cangkruk atau apa. Kenapa harus dilampiaskan di sosmed? Ya gimana ya? Ya itu maksudku, ego untuk itunya itu belum terkontrol, Pak. Menurutku ego sih. Jadi misal kayak sekarang itu banyak influencer yang apa-apa aja itu harus diupload. Ya. Apa aja. Yo misal aku kemarin lihat ada kayak
D1 mau merantau ke Jakarta. Kenapa merantau itu pamitnya ke orang tua bukan ke follower? Nah, iya, maksudnya Ini kata Mas Wawan. enggak. Aku bukan benci atau apa, tapi kenapa harus orang tahu semua gitu. Nah, ini yang jadi masalah di influencer sekarang yang semua harus diupload. Berarti batas kehidupan privasi dan untuk dikontenkan itu semakin kabur ya. Iya. Harusnya ini apa-apa kalau apa-apa diupload mesti sah naik. Ya. Tunjukkan semuanya. Ngono Semuanya. isu-isu ngono. Aku mau bel kerja rek. Di kunci omahku ning kene ya. Iki enek emas antam ning lemari iki. Tunjukkan semuanya. Enek emas gajah ning sebelah kene. Bangsa. Nggak ada yang salah. Cuma Iya. kenapa harus semua orang tahu kalau influencer itu mau merantau gitu. Iya. Dan nanti kan bakalan ada nasihat. Kayak Apa tuh? ya kayak misal kau salah apa merantau. Kan membuat hatinya ini ya. Ya itu, nek aku mentalnya, kok Iya. mentalnya kuat menge-share segala hal di sosmed tuh. Kan akhirnya ragu nanti. Gak jadi karena ada komentar-komentar yang misal ngapain sih merantau ini. Oh, kasih doa. Akhirnya kontennya sok di take down atau apa kan. Tiba-tiba diarsip kasih doa. Akhirnya tetap nang daerah itu gak kemana-mana. Jadi amin 1000 Nah, kan. maksudku ketika punya kemauan, wah aku kudu nang Jakarta. Ya wis nang Iya. Jakarta cuk. Ya wis lah. Iya. Ya wis berjuang nang kono. Yo lek kon gagal nang kono, mau Leo. Kenapa harus nang Jakarta? Berarti kadang mengkoar-koarkan segalanya itu malah membebani Diri sendiri sendiri. karena nggak semua orang setuju dengan itu. itu. Dan kamu belum tentu siap energinya menerima ya. Kayak gitu. Fuad dulu pernah ini mau beli motor tapi live TikTok dia sampai Mau beli motor. Iya, Ya. mau beli Vazio aku. Aku bukan Vazio, aku mau beli Fish Air pas itu. Fish Air? Kan Fish Air Iya. tahun 2002 lah. Fish Air 2002. Live TikTok apa goblok? Kok bisa beli motor? Nah, aku pengen sepeda motor tua, Ber. Sepeda motor tua. Fish Air itu. Fish Air gitu-gitu ya. Ya followers gua harus tahu semua kalau aku mau beli sepeda motor. Akhirnya dia lah podcast ini pamer kunci mobil. Kunci motor selalu dibuat Daihatsu Agia ya. Tak peduli ya. Wah anjing. Ya itu loh kehidupan influencer sekarang itu ya karena banyak ya influencer ya. Dan menganggap kalau merantau ke Jakarta itu bakalan sukses. Padahal di Jakarta itu saingan banyak. Ini misal stand up komedian lah. Singa ya, lebih singa Iya. dengannya. Kalau udah misal kebanyakan stand up komedian itu kalau udah kompetisi di Jakarta, kalau udah gini ada orang tuh yang wong nggak ngerti di balo gak sih sampai wong kayak misal Keren. Balo banget, itu Bang. dijilat. iya kayak bagus dong. Ya gini ke Ya Jakarta. gini ke Jakarta. Kamu di daerahmu udah nggak ada lawannya. Kalau mau Nomor sukses satu. itu Jakarta. Udah bener kamu Pras ke Jakarta Pras. Ayo. Nanti ya ini ikut saya ya gitu. Karena itu dia ini di Jakarta, hidup di Jakarta. Karena ada pride yang dimana kalau di Jakarta itu sukses atau Sukses. circle-nya akan banyak. Tapi saingannya banyak. Lihat aja komika Jakarta itu. Ada berapa ribu komika di Jakarta itu, Pak? Ribu dah masuk ya. Ribuan. Katanya ribu. Dan materinya kebanyakan saya ini miskin ya. Kalau miskin jangan jadi komik, tapi apa Bu? Cari kerja, coba. Saya ini miskin ya, miskin yang ke-10 saya. Aku pernah ada komika itu ada yang miskin rumah pintunya nggak ada ininya. Ada yang miskin kamar mandinya nggak ada pintunya. Ini versinya beda-beda miskinnya udah. Jadi jendelanya langsung bolong. iya, lebih detail semua, Pak. Nah, ini misal ada yang merantau lagi ke Jakarta, ini yang miskin-miskin ini sumpah gini, waduh. Iya. Kenapa orang Jawa ini datang lagi? Tolong ya, ini kita udah saingan atau apa? Akhirnya mereka bikin grup Kinpul. Apa? Miskin kumpul. Nah, maksudku ya aku nggak menyalahkan, cuma untuk memulai sesuatu itu nggak harus ke Jakarta. Kalau ada kerjaan boleh, atau ada project film atau apa Jakarta atau apa. Akhirnya karena filmnya sukses banyak panggilan nih. Akhirnya Akhirnya nggak bisa aku kalau di Surabaya karena
Masa aku harus PP terus Bolak-balik gitu. terus. Boleh itu merantau, karena udah jelas, Cok. Jelas. Udah ada jelas. Ya udah merantau nih. Naik kereta lagi. Yang ekonomi lagi yang gini tuh, Cok. Yang di depan sampai uang itu. Kerakyatan, ekonomi Kerakyatan ini. ya. Nyampe Jakarta saya bingung. Dia. Mending nggak usah, Pak. Karena kebahagiaan itu nggak kudu kon niku nang circle itu. Bahagia itu yo mungkin dengan kon niku hidup di Dekat dengan dekat keluargamu. keluarga atau dekat sama teman-temanmu yang Dekat udah dengan lama orang-orang atau yang apa. tersayang. Itu justru lebih enak, Pak. Beneran. Omongannya orang yang nggak diterima di Jakarta. Omongannya orang yang sudah jarang diajak konten Cakji. Karena- Yang mempromosikan Surabaya, Pak Armuji. Saat ini. Kita stay aja Tapi di sini. kenapa Anda bayar cuma 250? Cuk. Ya enggak maksudku bukan menyalahkan yang merantau atau enggak. Nah, aku bilang, Ya. merantau enggak apa-apa. Cuma kan kenapa orang harus tahu gitu. Ya, itu. Perihnya itu kalau dia merantau, terus ditolong sama orang daerah yang miskin tadi loh Bu. Hmm. Tolong kemana-mana, ayo gini-gini ditolong-tolong. Ternyata yang sukses yang merantau ini, yang miskin daerah itu tetap itu Tetap ngenes itu, Cuk. miskin. Orang-orang suku asli sana berarti udah resah ya sebenarnya sama perantau terlalu Sama banyak. orang Jawa resah itu di Jakarta itu. Dan kalau ke sana, misal nih, komika nih ke Jakarta. Itu mau gak mau harus gumpul orang-orang senior-senior, Pak, di sana, Pak. Harus dari Ya itu nolnya. nggak ada yang salah emang. Emang mau gak mau kita harus ya abangku ini. Masa Ya Allah. karena untuk jalannya lebih ke ini Ya relasi pertamanya mau nggak mau dari situ. dari situ. Kalau circle-nya ke situ ya, tujuannya Ya, ke situ ya. ya, ya. Beda kalau penyanyi. ke penyanyi atau apa itu aku nggak tahu kalau itu. Tapi nek nggak berkumpul dan berkoloni ya emang memulai dari nol ya angel. Yo, Saiki bayarno kontrakan di sana itu kamu kontrakan dulu ngekos berapa sebulan di mana? di Surabaya, Waktu ngekos ya, waktu LDR ya. Ya 900 900 sebulan ya. gitu. Di Jakarta mungkin bisa jadi 900 itu kamu dapat di perkampungan yang kecil. Hmm. Ada di YouTube itu kampung yang nggak kena sinar matahari, Cuk. yo. Jadi kan mlebu peteng-peteng ngono-ngono. Atapnya ini. Atapnya bener-bener nggak ada. Kecuali dikerikiti tikus dulu kamu baru Ya. dapat sinar Lantainya matahari papan. dikit-dikit. Ada nggak apa-apa. Jadi ya wis ning Temboknya ngarep kayu. omah iki ya ge parkir, ge dapur ngono-ngono. Opo siap kon hidup di daerah kayak ngono. Iya makanya berkumpul. Rela jadi budaknya temen yang udah sukses. Itu dia, Rela Ju. jadi ini. Untuk memuluskan perjalanannya menuju Ya. yang ini. Tapi Dan percaya nggak? Iki bet, teman-temannya Fuad di sana di Kangean itu yang ngerasain Fuad. Lapo sih merantau kudu di Surabaya. Di Surabaya. Kan daerah gini lho cok urip. Mending kita kayak gini ngoles-ngoles tai ning kamar. Ngoles-ngoles kotoran. Ada budaya itu. Ada tambang minyak di Kangean ya. Aduh. Ya emang yang kayak emang sukses itu merantau ya. Merantau emang. Merantau emang ya, Iya, emang sukses. merantau. Tapi harus punya persiapan dulu. Iya, aku mau. Kan aku udah bilang persiapan dulu. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Karena aku merantau dulu kuliah, Pak. Yo. Tujuannya. Hmm. Kan nggak mungkin aku dari daerahku terus merantau ke Surabaya Bambong gitu nggak ada apa-apa ya nggak mungkin. Iya mending di sana. Bener temenku tadi. Mending di sini. Gitu. Iya. Kalau nggak ada tujuannya, gitu. Jadi intinya merantau itu Harus ada tujuannya. Harus ada merantau harus tujuan. ada tujuannya Dan udah jelas. Yo. Dan udah jelas. dan udah ada persiapannya matang. Nah, gitu. Apa nggak belajar dari teman-teman kita kayak ada dulu itu Rizal KB. yang gugur Udah satu persatu. berapa show di Suca gitu, Heeh. merantau ke Jakarta, Hmm. dibalok sama orang Jakarta, merantau ke Jakarta Bagus aja. itu. Barangkali ada ini. Ya. Udah resign di pabrik sampai Wah, itu. udah akhirnya balik jadi keresahan malah di Jakarta. Balik ke mana? Ke daerahnya. Bisa KBK-nya kan keresahan. Ada komik Ada dulu. ya, ada ya. Komik Jawa Timur lah. Nah, maksudku itu loh, Bre. Kecuali wis anjen apa? Yang viral itu Oki DM itu? Ya. Hmm. Itu strategi ya itu ya? Udah Itu- matang dia di sana soalnya di Ya daerah. emang di Palu dia udah konten kreator, Pak. Oh, di Palu udah terkenal Udah si Oki DM. sebelum dia itu ikut Suca itu udah konten kreator dia, udah ini, udah emang punya pondasi yang baik. Oh, iya.
udah punya hal yang bisa dijual, makanya dia juara ini terus diundang. lama banget dia nggak comeback kan atau apa gitu. Ya akhirnya ada momen di mana dia jadi opener Ari Kriting kalau nggak salah. Ya, yang kemarin itu. Itu sukses. Akhirnya karena sukses dibikin lagi gimmick gini. Sama terus. si itu Ali Akbar. Ya, dan itu menurutku yo bagus karena emang untuk saling membantu, saling support itu. Karena Oki DM ini udah punya pondasi yang baik. Dan sekarang Oki bersinar banget ya di Jakarta ya. Iya karena Kau makan itu Ali Akbar. Madridista, Oki kau ya. Kau subuh-subuh menghina Barcelona terus gayamu. Kalah, nggak mau menerima kalah. Ha? Kau makan itu Oki DM. katanya kemarin kamu mau ngobong baju Spanyolmu. Meresahkan kau pakai baju Spanyol, Ali. Kau tuh Real Madrid 0 pemain di Spanyol. Ngapain kau pakai jersey Spanyol, Puki? Sekarang sinarmu gelap karena Oki DM. Hidup Oki DM. Namanya jangan ganti Ali Akbar sekarang. Ali kecil ya. Iya. Karena Akbar kan besar. Akbar kan besar. Ali Little. Ya, bro. Sampai jumpa lagi di COD. Cangkro ora di filter. Misi paket. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.